Tinggi kali ya, tinggiin. Bagus. Nggak usah tinggi semata aneh, segini aja bagus ya. Tengah ya, bagus ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badruk ibu-ibu sini aja, ngumpul sini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, insyaallah ini program setiap Sabtu pagi ya. Saya dedikasikan pelajaran setiap Sabtu pagi ini untuk manajemen dakwah ya. Bagi yang mau ngurus dakwah, bagi yang mau ngurus entitas-entitas kebaikan, ini ilmunya di Sabtu pagi insyaallah ya. Jadi Sabtu pagi kita belajar. Nah, topik kali ini kita akan belajar tentang ziswaf ya. Kita akan belajar tentang ziswaf. Dafa nyaman aja dengar suara saya, bulat, nggak usah pakai mic. Nyaman aja ya, Rahman ya, Rahman, Dafa, jelas aja ya. Ya. Facebook juga kayaknya baik-baik aja ya, bagus ya, bagus. Oke. Yang pertama teman-teman sekalian, fundamental berpikir dalil, berpikir basis syariat. Ya. Surah Al-Baqarah ya, jadi kita berbicara ini tentang temanya tentang ziswaf. Fundamental kita berpikir ini surah Al-Baqarah ya, surah kedua, Quran surah kedua ayat 1 sampai 5. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lebih kuat di ayat yang ketiga. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi orang bertakwa itu muttaqin ya. Muttaqin itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia menginfakkan harta. Jadi konsepnya dalam beragama ini ya, Islam ini, dia tidak cukup cuma fisik ibadah yang sifatnya fisik saja. Dia harus masuk dalam kategori namanya ibadah harta. Ibadah apa? Ibadah harta. Jadi kita harus ngerti dulu Islam ini ibadahnya bukan sekedar ibadah fisik saja, tapi ada ibadah harta ya, disebut dengan malun mahdoh. Malun mahdoh. Malun mahdoh itu ibadah harta. Nah, maka dari itu entitas layanan dakwah itu harus melayani umat Islam untuk beribadah secara fisik dan juga beribadah secara harta. Makanya ada baitul mal, makanya adalah penarikan zakat, pengelolaan infak, pengelolaan wakaf. Maka menjadi baitul mal itu menjadi entitas lembaga zakat, lembaga nazir, mengelola wakaf, lembaga infak seperti Berkah Box ya, menghimpun dana masyarakat lalu kemudian dijadikan nasi box gratis untuk masjid-masjid, pondok-pondok, makanan, bukan pekerjaan minta-minta. Halo, bukan kerjaan minta. Ini takmir, terutama Bobby dan kawan-kawan nanti yang ngerunning masjid harus paham ini. Jadi bukan pekerjaan minta-minta, tapi pekerjaan memfasilitasi orang bertakwa. Apa Bob? Coba. Memfasilitasi orang. Jadi kalau misalnya ditanya orang, Bob kerja di mana? Kerja di masjid. Oh, sumbernya dari mana tuh? Iya, saya digaji. Dari mana tuh gaji? Ya dari donasi gitu. Wih, minta-minta dong. Loh, bukan minta-minta. Kami memfasilitasi orang bertakwa. Karena kalau orang bertakwa itu bersedekah. Oh, emang ada yang mau bersedekah? Memang ada yang mau berwakaf? Emangnya ada yang mau ngasih donasi terus, nasi box? Memang ada yang mau? Ada.
Oh, rasa-rasanya enggak, Anda yang pelit, enggak. Ah, gitu. Tapi kalau orang bertakwa, enggak. Jadi jangan pakai asumsi diri sendiri, hati-hati. Asumsinya harus asumsi Quran bahwa orang bertakwa itu pasti wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena dia muttaqin. Ya. Maka dari itu disinilah, dari turunan ini disinilah kita perlu yang namanya satu, namanya pengelolaan. Coba ulangi apa? Pengelolaan. Bahwa orang bertakwa yang punya sumber daya, kaum muslimin yang punya uang banyak, itu harus dikelola. Coba kita kelola, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kawan saya Masjid Kurir Langit Syahid Baru itu, Syahid Fisabilillah yang di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan, santri sanawiyahnya 300 orang, gratis, gedungnya wakaf, makan 3 kali sehari, infak operasional. Di Bandung Ustadz Isa, Mihrab Quran, itu tempat belajarnya wakaf manfaat, makan 3 kali seharinya, infak. Jadi kalau, mohon maaf, orang bertakwa ini dikelola, kalau orang bertakwa ini dikelola, manfaatnya banyak. Makanya sebelum kita belajar nanti cara pencariannya gimana, sebelum kita belajar nanti cara gimana supaya ziswaf itu mengalir, kita harus berpikir dulu cara pengelolaan. Kita harus berpikir dulu fundamentalnya ini. Fundamentalnya apa? Bahwa dalam Islam itu wajib adanya namanya apa? Ibadah harta. Dan itu untuk zakat wajib, namanya sedekah wajib, gitu ya. Ibadah harta itu. Jadi satu namanya pengelolaan. Nah, setelah pengelolaan, kawan-kawan sekalian, ya. Setelah dibutuhkan pengelolaan, maka dibutuhkan apa lagi nih? Bukan cuma sekedar dikelola, maka dibutuhkan di sini eksekusi program. Ini yang banyak nggak paham. Narikinnya semangat, realisasinya kadada. Narikinnya semangat, realisasinya tidak ada. Apa yang membuat berkah box? Alhamdulillah mau 1 juta nasi box ya. 1 juta nasi box kalau dikali 10.000 mau sudah hampir 10 miliar. Karena uang masuk, jadikan nasi box realisasi, laporkan, eksekusi gitu loh. Bukti umat ini nggak bisa eksekusi apa? Saldo masjid beratus-ratus juta. Itu bukti kada direalisasi. Nah, membayari imam, pina menetes, membayari khotib, khotibnya pecah ban aja ndak sanggup dibayar pakai amplop khutbah itu, saking kecilnya amplop itu. Itu bukti nggak tereksekusi. Saldo masjid ratusan juta rupiah, di kanan kiri masjid masih banyak orang yang susah, fakir miskin dan seterusnya. Ini masalah berat. Nah, maka dari itu umat ini ya sekarang itu harus ada pengelolaan ya, pengelolaan ini dikelola, dialirkan dan seterusnya, dan juga dieksekusi. Saya terasa banget nih begitu sudah masjid sementara jadi, terus muakif bilang, "Ustadz, mana masjid permanennya?" "Oh, nanti Juli." Langsung turun wakaf dari 40 juta jadi 27 juta. Akhirnya bikin lagi, bukan akhirnya, alhamdulillah kita punya kamar santri Poroja kan. Kemarin live lagi, naik lagi 30 juta. Ini kita mau buat rumah santri ini realisasi. Oh ya Ustadz, bagus. Kemarin waktu saldonya masih besar, yang wakaf jarang, tapi begitu saldonya kecil, realisasi, beli ini. Umat itu senang karena ada eksekusi. Antum kalau sama Bang Bobi, kerjanya Bang Bobi tiap minggu belanja speaker, belanja toa, belanja router, belanja terus. Belanja itu apa? Eksekusi. Kapan sebuah negara dinilai efektif? Kalau belanja negaranya lancar. Nah, tanya sama yang belajar ekonomi pembangunan Bang Eka tuh. Kalau anggaran negara 2.400 triliun, di satu kementerian 100 triliun, ada namanya ukuran serapan anggaran. Apa itu serapan anggaran? Belanja negara terhadap uang yang ada di situ untuk masyarakat. Makanya namanya serapan anggaran. Makanya bubuhan kita di pemerintah kalau Desember baru sibuk.
Ya kan Pak, pengadaan supaya apa? Serapan anggaran supaya dinilai efektif bekerja. Jadi ilmu ngabisin duit itu juga, Bob, ilmu ngabisin duit itu juga nggak gampang gitu loh. Buktinya saldo masjid beratus-ratus juta, pusing nggak keluar. Itu bukti bahwa umat ini gagal dieksekusi. Berapa potensi zakat? Kata Ibu Sri Mulyani 170 triliun. Berapa data di Basnas zakat baru terkumpul? 8,1 triliun. Gitu dong. Kalau mau ngerjain yang ini. Dari 170 triliun potensi zakat kata Ibu Sri Mulyani baru keluar. Kenapa Menteri Keuangan bisa ngitung potensi zakat? Dia gampang. Dia punya data rekening, data tabungan, data harta. Sikatnya 2,5% keluar. 170 triliun. Sementara sekarang baru berapa data Basnas? 8,1. Ini bukti apa? Bukti umat ini sumber daya tidak terkelola. Masih ada yang bisa beli tas 70 juta, masih ada yang bisa beli jam tangan 2,5 M. Kok bisa-bisanya dia terbeli itu? Karena kita tidak kelola energinya dia. Jadi dia belanja yang tidak penting. Kita ini masjid paling 7 miliar 8 miliar, itu 4 jam tangan Richie Milt aja selesai. Ya kan? 4 aja Bob. Yang dipakai Raffi Ahmad. Ya kan? Kamu cari 4 orang aja kayak Raffi Ahmad, minta jam tangannya jadi masjid 1000 jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi karena kita tidak melakukan pengelolaan, kada bisa kita berkomunikasi dengan Raffi Ahmad. Salah siapa? Salah Raffi Ahmad apa salah antum? Salah antum. Karena antum nggak melakukan pengelolaan, jadi kita tidak bisa ngobrol sama Raffi Ahmad. Gitu loh, Daf Rahman, ya. Jadi jangan apa-apa itu salahin umat. Oh, ini salahnya Syahrini, beli piring sampai 40 juta. Karena nggak ada yang ngomong sama Syahrini. Nggak ada yang ngomong sama Syahrini and the gang. Coba bepander lawan Syahrini. Nah, gimana coba? Perlu ada pengelolaan, perlu ada eksekusi. Berikutnya, dakwah ini bisa jalan. Ayo coba, dakwah. Coba lagi. Dakwah ini bisa jalan. Ingat nggak ilmu kemarin? Kalau yang pertama ada idea. Ada apa? Idea. Gagasan. Makanya umat Islam ini kuat di titik idea. Buktinya apa? Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu gagasan. Masyarakat gurun, suku Quraisy nggak ada sumber daya, Romawi nggak ngeliat, Persia nggak ngeliat, tiba-tiba mimpin dunia. Kenapa? Karena punya gagasan. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kemarin jadi manusia yang inferior, jadi tiba-tiba bersama Allah kita mulia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Itu ide, gagasan. Semua manusia dalam pandangan Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya di sisi Allah. Itu ide dan gagasan. Manusia jadi punya harga diri, punya sama derajat yang sama, ya. Kasih makan kepada sesama. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Enggak boleh ada orang yang susah. Dulu kafir Quraisy ente miskin aja. Begitu Islam datang enggak boleh ada orang yang susah. Harus kita kasih makan, harus dikasih tempat tinggal, harus dikasih hunian. Ini namanya apa? Ide. Apa namanya? Ide, gagasan. Dakwah bisa jalan kalau ada gagasannya. Tapi nggak bisa cuma gagasannya, perlu ada manusianya, people. Coba lagi. People. Maka Rasulullah ketika Mus'ab bin Umair di Madinah dicek, berapa yang sudah berislam di Madinah? Sekian orang. Oke, Baiat Aqobah 1. Baiat Aqobah sekian orang. Berikutnya Baiat Aqobah 2. Oke, sekian puluh orang. Itu adalah perhitungan apa? People. Perang Badar 300 orang. Perang Khandaq kita 1000-an. Hudaybiyah 1300 orang. Fatu Mekah 10.000 orang. Hunain 12.000 orang. Kenapa angkanya selalu ada hitung-hitungan itu? Karena itu terkait dengan sumber daya. Jadi mau gagasannya kuat, orangnya kada ada. Ini juga masalah, Bob. Makanya kita bangun santri. Makanya santri datang harus ada
gagasan. Jadi tuh santri datang diinstal apa gitu loh. Jangan kosong. Makan bingka aja tiap hari. Jangan. Tenang. Kan Bang Zen kan belum 100% kan. Jangan tertekan ya kan. Jangan tertekan guru, santai aja. Jadi tidak boleh manusia ada cuma dikasih makan, tapi gagasannya nggak ada. Mau ngapain? Selesai dari pondok Qur'annya berkabok, mau ngapain? Makanya harus ada apa? Gagasan. Ada manusia. Tapi tidak cukup manusia dan gagasan, harus ada namanya sumber daya, resource. Resource berupa harta. Resource sumber daya berupa uang. Resource sumber daya berupa harta, aset. Untuk kemudian menggerakkan ini. Nah ini namanya energi dari dakwah. Ada gagasannya, ada manusianya, tapi ada juga kuatumalnya. Jadi ada juga namanya kekuatan hartanya. Kurang hebat apa gagasan Islam itu? Oh Islam itu begini. Kada terasa, tidak terasa sama sekali. Kenapa? Tidak ada duit, betul. Kemarin ketemu alim ulama muda di Balikpapan, Masya Allah tabarakallah, Gontor, lulusan Ahqaf, Syariah wal Qanun di Timur Tengah Yaman, Masya Allah pintar luar biasa. Ya, nah, tidak terberdayakan dengan baik karena kemudian entitas dakwah kekurangan ini. Ya pilihan beliau berjualan bingka. Tapi kalau misalnya memang hendak berjualan bingka, kada usah jauh-jauh ke Yaman. Jujur kalau kuliah aja di Pasar Baru, nah, mengaduk karena berjualan bingka apa. Bukan berarti jualan bingka itu tidak boleh. Tapi ini namanya coba sama-sama depresiasi keilmuan. Coba ulangi apa? Sekolahnya tinggi tapi nggak applicable sesuai dengan kompetensinya. Itu namanya depresiasi keilmuan. Belajar sayap helikopter, belajar baling-baling helikopter ke Jerman, spesialis baling-baling helikopter. Masuk PTDI, dipakai oleh Habibie, PTDI-nya bubar IPTN di Bandung. Berjualan es kelapa muda di Kiara Condong. Ahli baling-baling helikopter. Coba, gimana? Mau kuliah nggak jadi? Enggak, bukan berarti kuliah itu enggak penting, tapi hati-hati gitu loh. Makanya kalau sayang sama anak-anak negeri ini, bikin platformnya. Kita punya ahli ini, pabriknya enggak ada. Begitu kembali ke Indonesia impor semua, mobil impor apa. Kalau impor itu enggak usah kuliah, Pak. Perdagangan aja surat impor ambil. Kita mengeluarkan teknik mesin. Mesinnya ada dibuat di sini. Kayak apa? Nah ini makanya di dakwah juga coba sama-sama ada gagasan, ada manusia, ada resource, ada uang. Nah sekarang di dalam teknologi filantropi atau teknologi sodakoh di dalam teknologi sodakoh dalam Islam itu, di dalam teknologi sodakoh dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah zakat. Yang pertama adalah apa? Begini ya, zakat. Berikutnya sebetulnya zakat ini infak ya, infak. Berikutnya orang sering menyebutnya infak ya, infak, sedekah yang sifatnya umum, dan yang berikutnya adalah wakaf. Saya pelan-pelan. Kalau zakat ini aturannya tertentu. Jumlahnya tertentu, penerimanya tertentu. Coba ulangi. Jumlahnya tertentu, penerimanya tertentu. Ini panjang. Hari ini saya nggak bahas zakat pertanian itu ini, zakat peternakan ini. Enggak, itu babnya bab fikih. Tapi saya kasih gambaran besarnya saja. Zakat itu ukurannya tertentu. Saya ambil kasih contoh zakat mal. Zakat mal. Jadi kalau zakat mal itu ya misalnya dia bekerja ada nisab. Nisab itu siapa yang kena zakat? Ini syaratnya mencapai hartanya 20 dinar. 20 dinar itu dikali 4,25 gram emas, 85 gram emas. Jadi orang yang mencapai harta 85 gram emas berarti masuk nisab.
berarti dia udah kena zakat. Tapi nggak kena zakat saat itu, harus masuk 1 haul. Misalnya gini, dia kerja punya tabungan 85 juta Rabiul Awal 1442 Hijriah, maka nisabnya tercapai di Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kapan kemudian menunaikan zakatnya? Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dilihat berapa harta total di Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kalau hartanya 100 juta total, berarti dikalikan 2,5%, maka keluarlah zakat 2,5 juta. Kalau misalnya ternyata hartanya di Rabiul Awal itu ternyata berkurang, gitu kan, maka ya udah, berarti dia nggak wajib zakat. Harta yang mana? Harta cair, bukan harta konsumsi. Punya uang 100 juta Rabiul Awal 1442, masuk 1443, 100 jutanya jadi mobil. Maka mobil nggak kena zakat kalau mobilnya dipakai. Kapan kena zakat? Kalau diperjualbelikan. Tanah dibeli, jumhur ulama tidak kena zakat. Kapan kena zakat? Kalau diperjualbelikan. Tanah dijual, nah jual beli tanah itu kena zakat. Baju nggak kena zakat karena baju itu dipakai. Tapi kalau antum dagang baju, dia jadi harta lancar. Stok baju 1 miliar, maka stok bajunya kena zakat. Makanya setelah saya ngomong begini, pengusaha muslim baru sadar, oh ternyata yang kena zakat bukan keuntungan saya. Emang siapa yang keuntungan? Mau antum rugi, mau antum untung, selama memang hartanya itu terkumpul lebih dari nisab, masuk 1 haul, maka wajib bayar zakatnya. Berarti kalau 10 miliar, misalnya dia punya cash 4M, cashnya 4M, barangnya 2 miliar, ya. Lalu misalnya piutangnya anggap aja barangnya 6M Bob, cashnya 4M, gampangnya gitu aja. Berarti total hartanya berapa? Modal kerjanya 10 miliar, zakatnya berapa? 250 juta. Jadi zakat itu nggak kecil Pak, zakat itu gede pada pengusaha. Kalau karyawan punya gaji 10 juta habis, punya gaji 10 juta habis, nggak sempat sampai nisab, sebetulnya tidak ada kena beban zakat. Tapi Yusuf Qaradawi memutuskan digabung konsepnya dengan pertanian, pada saat panen bayar, maka muncullah 2,5% dari gaji yang tidak disetujui oleh Dr. Erwandi. Kalau Dr. Erwandi tidak ada zakat profesi, betul juga Dr. Erwandi itu. Tapi kalau antum belajar sama Dr. Oni Sahroni, ada, karena kemudian dikiaskan dengan zakat pertanian. Jadi bagusnya ada atau enggak Kang Randy? Bebas. Ya, kalau di Berkah Box kami memutuskan lembaga zakatnya nanti tidak mengambil zakat profesi, tapi fokus pada zakat mal. Jadi nggak motong pada gaji. Karena nggak pernah nyampe nisab, gaji 10 juta, gaji 15 juta, jangan dikalikan 12. Kan kepake, bener ya? Kasih mertua, kasih orang tua, dia nggak pernah nyampe nisab. Makanya jangan heran Ustadz Ali Jaber ceramahnya apa? Saya dari sejak lahir tidak pernah zakat mal, ya kan? Lihat nggak potongan videonya Ustadz Ali Jaber? Saya tidak pernah zakat mal. Kenapa? Karena harta dia nggak pernah nyampe nisab. Belikan rumah, dibelikan ini, tidak pernah nyimpan apa emas apa enggak. Ini hartanya bergerak terus. Jadi kata dia tidak pernah zakat mal. Belum tentu kita sanggup. Kan kalau kita ini kalau bisa dikumpul kan paman gober, ya kan ya. Kalau bisa berenang di koin kan. Nah, ini zakat. Nah, yang menerimanya 8 asnaf. Yang menerimanya 8 asnaf. Dan 8 asnaf ini nanti orang-orang sulit, nanti saya akan jelaskan di bab zakat tuh. Fuqara, miskin dan seterusnya. Jadi orang-orang yang membutuhkan namanya mustahik. Coba ulangi apa? Mustahik, yang kemudian berhak, asal katanya gitu. Yang kemudian apa? Berhak. Maka yang memberi, yang berzakat namanya muzaki. Nah, kalau zakat begitu, misalnya zakatnya ternyata uangnya cuma 100 juta, ya zakatnya 2,5 juta. Jangan, aduh, saya rasanya kecil banget nih 2,5 juta, aneh 3 juta deh, nggak boleh.
Tetap 2,5, 500 ribunya nanti masuk apa? Infak. Nah kalau infak, sifatnya sifatnya apa? Umum. Umum itu macam-macam. Sesuai dengan akad. Ayo kumpul untuk nasi box, maka akad setiap 10.000 yang diinfakkan jadi satu nasi boxnya begini. Itu namanya infak terikat. Kita punya program lagi infak operasional masjid. Ya memang untuk operasional. Maka boleh digunakan untuk ihsan imam, ihsan khotib, operasional bayar listrik, bayar air, amal sosial, amal pendidikan. Nah kalau teman-teman lihat di belakang lagi rame lomba nasi goreng. Jadi masjid bikin lomba nasi goreng. Ini ibu-ibu di belakang lomba ahad kenduri, masak-masak. Itu boleh diambil dari infak sesuai dengan akadnya. Sesuai dengan apa? Teman saya mau buat nih di Jakarta, saya juga nemenin mikirin namanya infak kurir transportasi. Setiap 5.000 yang didonasikan memperjalankan ambulan 1 kilometer. Jadi dikumpulin donasinya, lalu nanti pakai aplikasi. Orang di Jakarta kalau mau ambulan gratis tinggal tekan, nanti ambulannya datang, jemput, antar, semuanya gratis. Yang bayarin siapa? Infak perjalanan. Tapi kalau infaknya nasi box, nggak boleh diubah jadi masker. Ngerti maksudnya? Oh ini nasi box nih, wah pandemi nih, diubah jadi masker. Nggak boleh. Karena akadnya makanan jadi. Maka kita infak nasi box. Yang sembako di dalam, kalau ada sembakoan itu nggak pakai uang nasi box. Nggak boleh juga uang nasi box jadi infrastruktur masjid. Karena kalau infrastruktur masjid pakai apa? Dana wakaf. Jadi infak ini yang sifatnya umum, Bob. Pokoknya terserah. Nanti ada bencana alam, nauzubillah min zalik, di mana infak penanganan bencana alam, sebelah mana ini. Infak penanganan banjir, perahu karet ini. Berarti nanti operasional pakai apa? Pakai infak. Hati-hati. Maka kalau belajar sama Bu Yahya di Ahgof ya, di asnaf zakat ada Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu fisabilillah, sebetulnya militer. Kalau belajar dengan Bu Yahya di Cirebon lulusan Ahgof, militer ya militer. Tidak boleh dikiaskan ke pengajaran pendidikan tuh kalau beliau. Kalau kita kan banyak kan zakat, oh ini guru-guru juga apa penting segala macam, boleh dapat operasional dari zakat. Nah kalau Bu Yahya yang melarang dari zakat itu. Nah kalau misalnya pun Dewan Syariahnya melarang dan para pendidik, para guru itu tidak boleh beroperasi dengan dana zakat, gunakanlah dana infak. Halo. Jadi nggak usah tegang-tegang berislam itu, ngerti nggak maksudnya? Tidak boleh ini pakai dana zakat. Oke, gitu kan? Pakai dana infak, tenang aja gitu loh, nggak usah tegang-tegang. Karena nggak ada ilmunya tegang. Masa? Jadi bagaimana para ustadz-ustadz kita yang ini? Wah, marah-marah, ya kan? Padahal bisa pakai dana infak, tergantung akadnya. Maka teknologinya makin akadnya terikat, dia makin sempit, tapi umat suka. Contoh, 10.000 jadi nasi box. Cepat umat itu. Makin akadnya umum, ini konsep manajemen ya Bob ya. Makin akadnya umum ya, entah uangnya digunakan untuk apa, umat nggak terlalu suka. Itu ilmu. Misalnya gini, ini infak untuk apa? Pokoknya pengembangan dakwah, pokoknya operasional masjid. Operasional masjid itu kan luas. Bisa ini, bisa bawa ustadz, bisa tiket pesawat dan seterusnya. Karena dia luas, dana infak ini rileks untuk kita gunakan, tapi biasanya dia sulit untuk sulit untuk kemudian orang itu mau invest. Ini ilmu ya Bob ya. Makanya kalau antum mau kuat, infaknya mesti dipecah-pecah. Sembako Jumat sendiri, infak kesantrian operasional santri sendiri, ke depan begitu. Jadi orang ke Baitul Mal menu. Mana Ustadz? Saya mau infak mana gitu. Kenapa di berkah box nggak dilakukan seperti itu di masjid? Takutnya orang ke sembako semua. Imam udah ada gajinya, kurus kena, ya kan? Nanti semuanya ke sembako.
Nggak ada yang untuk kesantrian, nggak ada untuk pengajaran, nggak ada untuk Quran gitu loh Bapak. Konsep. Oke, coba sama-sama. Zakat untuk yang sulit, lalu kemudian infak untuk apa? Untuk yang sifatnya umum, yang tidak terkelola oleh zakat ini. Nah, wakaf ini untuk infrastruktur. Coba lagi apa? Infrastruktur yang bisa dipakai jangka panjang. Itu wakaf. Ya. Apa asal kata wakaf? Wakaf itu asal katanya berhenti, kepemilikannya berhenti. Tidak lagi boleh diperjualbelikan, tidak boleh lagi diwariskan, dan sifatnya bisa dipakai jangka panjang, manfaatnya lama. Itu wakaf. Nah, maka umat ini ya suka taunya wakaf itu tanah bangunan, ya kan? Tanah sama bangunan. Pertanyaannya, HP bisa dipakai jangka panjang nggak? Bisa. Kan HP nggak habis, bisa dipakai terus. Urusan habis itu kan habis gayanya. Oh, udah keluar Note 9 wakaf, keluar Note 15. Yang habis itu modenya habis. Tapi HP-nya masih bisa dipakai, maka HP itu boleh wakaf. Karena dulu ada wakaf kuda dan seterusnya. Alat belajar bisa wakaf. Ini wakaf ini. Flip chart ini flip chart wakaf. Sound system bisa wakaf. Laptop bisa wakaf. Tapi kertasnya yang dipakai untuk nulis-nulis habis, ini infak. Ini infak, ini wakaf. Nah, maka ini teknologi fundamentalnya. Coba sama-sama. Zakat untuk memastikan yang berada di bawah, hidup di bawah garis kebutuhannya untuk bisa hidup standar di garis kebutuhannya. Ini coba sama-sama, zakat. Coba lagi apa? Zakat. Jadi zakat itu fundamentalnya adalah lift up. Coba lagi apa? Lift up. Lift up itu apa? Orang yang tidak bisa makan jadi bisa makan. Orang yang nggak punya tempat tinggal jadi punya tempat tinggal. Itu zakat. Dan ini teman-teman yang nanti ngurus dakwah mesti paham ya. Dan ini harus dilakukan. Teorinya sudah di Eropa sekarang masuk. Nama teorinya adalah Universal Basic Income (UB). Universal, coba lagi. Basic Income. Apa itu? Orang yang nggak kerja di Eropa, di World Economic Forum mulai digagas tetap dapat penghasilan. Dia nggak kerja, PHK, nggak punya apa-apa dan seterusnya, nggak ada income, tetap harus ada penghasilan. Di Australia udah jalan, namanya settlement fee. Ente kalau 17 tahun di Australia nganggur, nggak dapat kerjaan, itu dibayar nama negara supaya bisa tetap makan, bisa nyewa flat, nggak boleh ngegelandang. Itu ilmunya ilmu zakat gitu loh. Kalau malah negeri kafir yang praktek, makanya kita ini diazab betul. Kalau di Amerika, nah itu unemployment insurance. Sebetulnya unemployment insurance itu ya kalau bahasa dia insurance, kalau bahasa kita kan tarikan zakat aja. Dan kalau di Amerika semua karyawan kena. Kalau di Islam mah gampang, di Islam lebih mulia lagi. Yang disikat cuma yang kaya-kaya aja. Maka kemarin apa? Jeff Bezos. Konon berapa hartanya Jeff Bezos? Bisa liquid 2000 triliun. Berapa 2,5 triliunnya? Jeff Bezos berapa dia harus infak? Berapa harus dia zakat wajib setiap tahun? Kalau 2000 triliun. Jeff Bezos 2000 triliun. Liquid, bisa cair ya di pasar saham. 2,5%, ayo. 50 triliun. Kalau dijadikan cireng itu berapa jadiin Salome berapa truk. Nah, kembali lagi ke zakat. Jadi gini loh ya. Dalam ekosistem Islam itu Rasulullah itu mempersilahkan kompetisi. Utsman silakan kaya, Tolha Ubaidillah silakan kaya. Tapi untuk kebutuhan hidup tidak boleh orang itu dikompetisikan. Paham maksudnya? Maksudnya gini, ada yang lapar. Oh, salahmu, kamu lapar. Gitu loh. Kamu sih males, jadinya lapar. Weh, nggak boleh. Dalam ekosistem Islam
Kebutuhan dasar, dia punya tempat tinggal, dia bisa makan, itu adalah tanggung jawab ekosistem. Coba lagi apa tanggung jawab? Ini penting Bob, karena nanti orang tuh nanya begini, enak aja di zakat-zakatin. Udahlah Ustadz, zakat itu produktif, jangan untuk beban hidup dong Ustadz, kasih dia modal kerja. Ini namanya kreatif tapi bid'ah. Kalau antum mau pemberdayaan itu pakai infak dan wakaf. Dana zakat yang sifatnya mal itu harus untuk kebutuhan hidup. Bisa pemberdayaan kalau dia zakat peternakan. Karena kalau zakat peternakan itu misalnya unta yang diambil yang betina. Kenapa yang betina? Supaya nanti si betina itu bisa melahirkan lagi. Maka zakat itu ada ruh pemberdayaannya pada zakat peternakan. Tapi cashnya, uangnya itu 8 asnaf bukan untuk dibisniskan. Paham gak maksudnya? Ini ada fakir miskin, oh ini jangan dikasih orang miskin nih, nanti dia manja. Jangan kasih ikan, kasihlah pancing. Ini ilmu-ilmu sesat dari lama ini kan. Orang itu Pak dikasih ikan dulu supaya makan dia segar baru suruh mancing. Bener gak? Alhamdulillah 8 kali Jumatan. Kenapa masjid kita penuh? Karena kasih makan dulu. Habis kasih makan baru, Pak, subuh itu wajib. Baru bapak-bapak berdatangan subuh. Coba orang lapar begitu kan, Pak, datang masih sempat bertengkar dulu kita. Halo? Halo, coba sama-sama lift up. Coba lagi. Lift up. Naik ke atas batas. Jadi harus hidup di apa? Batas kehidupannya. Entah itu gini loh. Entah itu nanti huniannya punya dia sendiri kah, disewakan kah, dipinjamkan kah. Yang penting ada hunian. Yang penting ada apa? Hunian. Sekarang itu kok aneh ya. Apa katanya masyarakat udah maju, kok ada orang ngegelandang. Ini Eropa lagi musim dingin berat ini. Saya lihat di berita homeless pada beku mati. Katanya peradaban maju. Kok di London 30% properti kosong hanya dimiliki orang kaya? Tuh, ada yang salah kan sama peradaban ini kan? Peradaban ini mundur, Pak. Wallahi, peradaban ini mundur, Pak. Peradaban maju tuh orang bisa punya tempat tinggal loh. Zaman Rasulullah setiap orang punya tempat tinggal. Ahlus Sufah itu bukti bahwa yang nggak punya tempat tinggal boleh tinggal di masjid. Peradaban nggak itu? Peradaban. Sekarang nggak punya tempat tinggal ngegelandang di jalan. Coba. Makanya jangan heran Bob, besok-besok kalau kita uang rada santai, rada banyak, kita bisa bikin shelter gratis. Pemukiman gratis berjangka 3 bulan bagi kawan-kawan yang nggak punya tempat tinggal. Kalau nggak kayak sistem gereja di Amerika Serikat itu ada dia shelter, hanya boleh masuk sore, check in pagi, check out pagi. Jadi sore masuk, check out pagi. Nanti kalau mau tidur lagi di shelternya gereja, masuk lagi sore. Itu nilai Islam, malah orang lain yang pakai gitu-gitu loh. Halo? Dia nggak punya kerjaan, dia lemah, harus dibantu. Kenapa? Karena kemiskinan itu ada yang kultural, ada yang struktural. Coba lagi, ada yang kultural, ada yang struktural. Dia miskin karena malas, kultural. Dia miskin karena lahir dari keluarga yang miskin juga, namanya struktural. Memang struktur keluarganya itu tidak memungkinkan dia untuk jadi mampu lagi. Nyokolahin anak tidak bisa, hunian di rumah sempit, bapak mamanya pemikirannya terbatas. Mau sekolah harus bayar SPP segala macam. Mau dimasukkan negeri yang gratis juga persaingan ketat. Kalau SMA 1 negeri 1 Balikpapan, ya kan? Terbatas nggak? Coba SMP ada berapa Bob? 29. 20-an di Balikpapan SMP negeri. SMA negeri cuma 9. Itu kan berarti di Balikpapan setengah anak SMP nggak ada tempat untuk SMA. Mau masukkan lagi di swasta harus bayar lagi. Makanya kaidah kita di masjid adalah pendidikan harus gratis. Itu maksudnya konsep ini. Nah berikutnya, begitu mereka sudah berada di batas hidup yang standar ini, mereka harus bisa menikmati fasilitas hidup. Namanya adalah wakaf, supaya hidup mereka itu tidak beban. Contoh, mereka lahir di rumah sakit bersalin wakaf.
Murah nggak jadinya? Rumah sakit bersalinnya wakaf, dokter-dokternya dibiayai dengan wakaf produktif. Jadi waktu lahir di fasilitas wakaf. Sekolah di gedung wakaf. Guru-gurunya dibayari oleh operasional wakaf produktif. Seperti itu prakteknya. Madrasah selalu ada kebun-kebun di sekitar madrasah. Kebun-kebun kurma, kebun-kebun zaitun untuk menopang operasional madrasah. Makanya kita tidak menemukan kaidah kenceleng di masjid-masjid daulah. Kotak infak tuh kita nggak ketemu. Antum ke Masjidil Haram ada kotak infak? Yang ada baitul mal gitu loh. Nah, maka dari itu coba sama-sama, wakaf ini adalah infrastruktur hidup. Coba ulangi. Infrastruktur hidup. Bisa berupa masjid, bisa berupa sekolah. Pasar Rasulullah Manahoh di Madinah, pasarnya wakaf, bisa berupa pasar. Apa yang terjadi kalau pasar wakaf? Tidak ada uang sewa, siapapun boleh berjualan. Itulah Islam, namanya keterbukaan akses pasar. Begitu pasarnya harus sewa, yang bisa jualan cuma orang kaya. Makanya yang kaya kaya lagi. Makanya di dalam Islam pasar Manahoh nggak boleh disewa. Supaya apa? Keterbukaan akses pasar. Setiap orang boleh jualan. Sebetulnya kalau mau syar'i itu kayak marketplace hari ini, setiap orang bisa listing. Cuma terputar lagi sama marketplace kan, datanya diambil, lama-lama dia yang berjualan. Jadi niatnya bukan pemberdayaan juga sebetulnya, niatnya ambil data juga gitu loh, repot. Maka perlu kita Bob, ini kan tanah luas-luas. Pasar Masjid Berkah Box, tidak ada sewa, siapapun boleh berjualan. Buka pagi, tutup jam sekian, bubar. Jadi siapa yang datang duluan berhampar di situ. Itu pasar Islam. Tidak boleh ada tarikan, tidak boleh ada sewa, tidak boleh ada ini gitu. Tidak ada uang parkir. Jadi masjid, sekolah, pasar, rumah sakit, bimaristan juga bisa wakaf. Cuma pertanyaannya, kalau ini gedungnya sudah ada, operasionalnya dari mana? Operasionalnya untuk membayari ini dari infak. Maka kalau ada di sini rumah sakit wakaf, rumah sakit wakaf. Lalu di sini ada wakaf produktif bisnis, ini wakaf produktif. Nih perhatikan ya Bob ya. Maka hasil dari infak, hasil dari bisnis produktif dari wakaf ini akadnya adalah infak. Nanti kita dapat wakaf banyak, misalnya 10 mobil. 10 mobilnya jadikan gokar. Ada pemasukan masuk ke masjid, maka itu posnya adalah infak. Maka coba sama-sama zakat wakaf infrastruktur. Coba lagi. Infaknya bensin, infak bahan bakar. Coba infak bahan bakar. Wakafnya mobil, infaknya bahan bakar. Coba mobil. Orang yang menjalankan harus hidup dengan zakat. Paham teknologinya? Jadi kenapa sekarang kita temukan banyak entitas, ya kemarin curhat ya bapak-bapak, dikasih tanah 4 hektar, dikasih tanah sekian ribu. Ada satu yayasan di Balikpapan sertifikatnya segini, belum balik nama dan belum jadi apa-apa. Begitu sekarang diurus, dimarahi ahli waris, ditarikinya satu-satu. Padahal sudah akad, tapi betul juga belum akad legal, berubah akta. Jadi ditarikinnya lagi. Udah 5 tahun gak jadi apa-apa sini. Oh gitu. Kenapa? Karena wakaf yang terbengkalai itu akibat apa? Nggak ada bahan bakarnya. Bener nggak? Iya kan? Paham? Kan ini wakaf. Bangunnya wakaf lagi, betul ya? Pertanyaannya, orang yang mengurusi mencari gedung ini nah, tanahnya sih gratis, gampang aja lah ngasih tanah, ya kan? Tanahnya gratis, cuma orang yang ngebantuin, orang yang ngurusin ini kan harus hari demi hari
Misalnya dia digaji di Balikpapan rata-rata 3 sampai 4 juta. Siapa yang mau gaji 3-4 juta? Ini tidak boleh dari dana wakaf. Ini harus dari dana infak. Infaknya kada ada. Zakatnya tidak bergerak. Halo? Sama, gimana mau menggerakkan wakaf? Orang infak, ditarikin infak 10.000 nasi box saja kada bergerak. Kenapa kita percaya bangun masjid bismillah? Karena kita punya data orang mau infak sampai sekian miliar. Oh, ini kita temukan kumpulin nasi box saja bisa 8 miliar nih, satu masjid nih. Ayo kita bangun masjid. Terbukti di pekan ini raihan berkah box sudah 850 juta. 3 pekan lagi 1 miliar. Fundraising 27 pekan. Ya. Tapi hari ini kita belajar fundamentalnya aja. Jadi coba sama-sama wakaf ini alatnya. Coba lagi. Wakaf ini alatnya, perlengkapannya. Infak ini apa? Infak ini bahan bakar. Maka al-muddakir mesti punya 2 ini setidaknya, Bang. Ada rekening wakaf, ada rekening infak. Kalau cuma rekening wakaf operasionalnya dari mana? Gitu loh. Nah, ini adalah pembelajaran yang harus kita fahami betul-betul. Karena umat Islam ini gagal memadukan ini. Ada yang semangat berinfak, infrastrukturnya nggak ada, jadi programnya nggak jadi apa-apa, uangnya terbengkalai. Contohnya apa? Masjid-masjid. Sampai 400 juta, sampai 500 juta. Coba dia punya ambulan, kan bisa bergerak jemputin masyarakat. Tapi ada yang semangat kumpulin wakaf, dia tidak punya infak. Akhirnya apa? Sibuk kumpulin tanah orang aja. Bertumpuk-tumpuk sertifikat, habis itu bingung. Bertumpuk-tumpuk sertifikat, ini masalah juga di umat ini. Nah, makanya kita harus menyimbangkan keduanya ini, gitu loh. Karena seperti tulisan, seperti video saya yang kemarin, kalau dakwah ini diurus dengan waktu sisa, pasti nggak akan kemana-mana. Kalau diurus dengan waktu sisa. Masjid, ya kan, pagi sampai sore sudah begawi kan, malam rapat capek sudah, pagi lupa sudah dapat kan. Paling bisa eksekusi Sabtu Minggu, akhirnya efektivitas dakwah masjid itu cuma 52 hari kali 2, Sabtu Minggu, belum terpotong libur apa segala macam. Jadi setahun itu masjid itu cuma diurus efektif kurang lebih sekitar 100 harian. 100 hari kerja. Itu yang membuat juga akhirnya orang yang punya uang, orang yang punya aset itu malas menitipkan pada pengurus masjid, malas menitipkan sama entitas dakwah. Kenapa? Nggak diurus. Bener nggak? Kan waktu infak nasi box itu berjalan, kami dapat serangan begini. Kok pakai karyawan? Gitu. Yang masak itu kan harusnya relawan, kok digaji? Ini kan kerja ketulusan. Makanya adalah orang-orang sok tahu gitu kan. Kok pakai karyawan, kan harusnya relawan gini-gini. Oke lah Bu, kalau nggak cocok nggak apa-apa. Tapi ini kami masak nyuplai masjid setiap hari, bener nggak? Ini tukang masaknya kerja dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, nggak mungkin relawan, bener? Nah, pada keberjalanannya apa kata donatur? Saya lebih senang nyumbangnya ke berkah box, diurusin. Nggak apa-apa ada gaji buat karyawan. It happen? Mereka malah nggak suka ngasih ke yang relawan murni, lalu kemudian di situ nggak terurus dengan baik. Udah mulai geser nih pos-pos sedekah orang. Udahlah ke berkah box saja diurusin, dedicated, dikontrol, ya kan? Masjidnya ditata, ya, isiannya dikontrol, pelaporannya dibuka, komunikasinya di grup WA, uang sedekah saya bisa optimal. Waktu saya buka program wakaf November, apa kemudian omongan orang-orang? Wah, wakaf mah lama, Ustadz Randy mah gak ada pengalaman. Iya kalau masjidnya jadi, berapa miliar Ustadz? Saya udah banyak wakaf-wakaf masjidnya gak jadi. Oke, saya gak usah ngomong. November kita buka, 1 Januari sudah sholat Jumat pertama. Masjidnya portable. Tancap, gerak. Tapi kan aman-aman aja untuk sholat, bener gak? Gak kehujanan, dingin-dingin juga. 300 juta jadi loh.
Ustadz udah jadi 2 bulan. Loh buat masjidnya seminggu setengah. Bobi saksi. Masuk, nggak ada apa-apa masuk. Seminggu setengah dikejar. Semen, beg jadi. Malah meluas, ada space, bisa bikin asrama lagi. Begitu dana wakaf cepat realisasi, umat percaya. Bener nggak? Butuh apa lagi Ustadz? Kapan lagi Ustadz? Oke Ustadz setuju, karena jadi. Orang kaya umat Islam ini nggak mau wakaf karena apa? Terlalu banyak wakaf pada proyek gagal. Wakaf pembebasan lahan, kada bebas-bebas. Berpuluh-puluh tahun sudah. Bahkan bos-bos yayasannya sudah wafat-wafat kemarin kan? Coba berpuluh-puluh tahun sertifikat, nah segini tidak tergerakkan sama sekali. Ini masalah umat, kenapa? Nggak ngerti pengelolaan. Mau bangun masjid 8 miliar. Lihat dulu kenapa Berkabox tidak posting rancang anggaran bangun. Karena 6 bulan ini kami ingin melihat dulu. Berapa kemudian kekuatan cash flow, berapa kemudian yang kita bisa ukur. Karena kalau sudah buka groundbreaking tidak jadi-jadi, nah, nanti biaya konstruksinya jadi mahal. Nah, makanya ini harus paham ya yang begini-begini ini ya. Nah makanya sahabat-sahabat sekalian, coba sama-sama wa mimma razaqnahum yunfikun. Coba lagi. Apa yang diurusin? Zakatnya ditarik untuk fakir miskin, orang-orang susah. Jadi Bob, maksud aneh Bob, ke depan nanti ada kemalangan, orang susah segala macam, itu Berkabox punya pos zakat. Beroperasilah pos zakat. Tapi yang sifatnya undang ulama, operasional santri, bayar ini, bayar itu, gaji, ihsan, operating, pakailah dana infak. Tapi kalau mau beli alat, beli mobil, bangun ini, bangun itu, kita buka tambak di Lemaru Manggar, Udang Fanam, kita buka lagi misalnya pertanian, di kilometer sekian buah naga, kita buka pabrik dan seterusnya, pakai dana wakaf. Maka nggak boleh dana wakaf terpakai untuk zakat, dana zakat terpakai untuk bangunan. Yang kemarin lagi lucu tuh di masjid, kumpulkan dana kurban, belikannya semen, akadnya sapi, dibelikannya semen. Berkumpul zakat fitrah uang, dibelikannya semen. Nah ini pintar beneran takmir nih kadang-kadang. Kalau akadnya sudah fitr, maka dia harus berputar di asnaf. Masjid itu bukan asnaf. Nggak ada di situ. Bangunan masjid nggak ada. Bangunan masjid pakai wakaf. Maka ini menyelesaikan pertanyaan bapak-bapak kalau saya latihan manajemen. Jadi Ustadz, kenceleng masjid itu boleh nggak digunakan untuk makan-makan, untuk ini? Kenceleng masjid ini apa dulu akadnya? Nggak ada Ustadz, cuma kenceleng lewat. Itu dia salahnya. Ngerti maksudnya? Makanya takmir yang nonton tolong kenceleng itu dikasih judul. Infak operasional masjid, kenceleng. Wakaf, kenceleng. Makanya beberapa masjid lubangnya 3. Fakir miskin anak yatim di sini. Wakaf bangunan masjid di sini. Operasional masjid. Lubangnya berapa? 3. Nah itu ngerti sesuai akad. Tapi kalau misalnya kencelengnya tak bernama, ini namanya pos mutasyabihat. Ini pos kabur, ini makhluk apa yang masuk? Makanya Berkabox nggak mau pakai kenceleng, maunya nanti pakai Baitul Mal. Ada orang duduk, bang, saya mau nyumbang 10.000. Apa nih akadnya? Untuk makan nasi box. Untuk apa? Masjid, infak masjid. Untuk apa? Wakaf bangunan, gitu loh Pak. Halo, oke ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mengetahui ilmu ini kita jadi lebih percaya diri lagi kelola dana umat. Harus paham sesuai akadnya apa. Al-Mudakir pondoknya Zen ya. Mana wakaf, mana infak, itu harus definitif, mana dan seterusnya. Saya rasa demikian. Ada pertanyaan? Diskus? Ya, bismillah. Nah, Bapak Ustaz dulu. Tadi batas standar hidup yang life up itu ya. batasan itu di mana? Oh iya, batasan. Lebih jelas
Ya. Jadi kalau misalnya zakat begini, misal ada satu keluarga, ayah, ibu, anaknya 3. Dia tinggal di rumah yang rumahnya ini misalnya ngontrak setahun 12 juta. Ya kan? Berarti bebannya 1 bulan 1 juta. Dia transportasi, makan dan seterusnya sama anak-anaknya 3 juta, biaya kuliah total berapa? 4 juta. Ayah, ibu, 3 anak, dia operating total supaya hidupnya jalan 4 juta rupiah. Tapi si bapak ini cuma punya gaji 1,5 juta, maka dia tergolong miskin. Bukan fakir. Asnaf itu ada, ini sekalian ya. Asnaf itu ada fakir. Fakir itu fukoro, kurang banget, dia enggak punya, makan sulit, ya, hunian enggak punya dan seterusnya, itu fakir. Adik sayang boleh ditutup, adek, boleh ditutup sayang, tutup ya. Nah. Gian, tutupin sayang, tutup sayang, Abi lagi ngajar. Lalu kemudian ada miskin, miskin itu dia punya tapi nggak cukup. Lalu ada musafir, perjalanan, dia kehabisan ongkos, ini boleh. Karena safar dalam Islam itu tuntunan. Safar mencari ilmu, safar dalam mencari penghidupan. Makanya kalau dia musafir habis ongkos dan zakat boleh beroperasi atas dia. Fisabilillah ibnu sabil. Ini ongkos militer, Pak. Jadi orang yang berperang, keluarganya boleh di backup dengan dana zakat. Beberapa entitas dakwah mengkiaskan ini dengan pengajar pendidik yang berjihad mengajar. Bagi saya sih boleh-boleh aja, ya, fisabilillah. Tapi kalau gengnya Buya Yahya Ahgof, Al-Bahjah, Cirebon, itu sampai bertengkar di radio mengharamkan untuk pendidikan. Nah ini ikhtilaf ulama, ya, bebas. Berkabox ngikutin Ahgof. Berkabox Ahgof. Jadi fakir, miskin, musafir, ibnu sabil, gorimin, utang untuk kebutuhan bukan untuk bisnis. Maka orang Turki kalau dia di bulan Ramadan mau tunaikan zakat mal, dia keliling ke toko-toko kelontongan, dia minta data utang tetangga, dia yang bayarin. Ada data utang tetangga nggak? Aneh yang bayar. Itu budaya, Pak. Kalau kita ini di sini malah berbunga. Bukannya bebas malah tambah besar. Fakir, miskin, musafir, ibnu sabil, gorimin, amil. Amil yang mengelola. Nah, ini adalah sudut pandang bahwa yang mengelola pendanaan itu boleh dapat benefit. Itu kias. Jadi nggak boleh ngurusin dana umat, ngurusin apa, tapi dia tidak terjamin hidupnya, nggak boleh. Ya, makanya di Masjid Berkabox ini punya faham siapa yang beraktivitas harus ada ihsannya, harus ada ujrohnya, harus ada ininya, harus ada di backupnya. Jadi kalau alim ulama muda, orang-orang soleh yang ngurus ini tidak tercover hidupnya itu di dakwah, dia akan ngurusin yang lain, bener nggak? Dia akan fokus ngurusin yang lain. Begitu dia pecah pikiran, dia pasti kehilangan fokus pada ngurusin dakwah. Makanya ini konsep kenapa kemudian ngurusin infak pun itu Dewan Syariah MUI mempersilakan boleh diambil operasional until 20%, sampai 20%. Menengah 10%. Berkabox pakai berapa? 5%. Berkabox 5% operating cost. Jadi dalam 10.000 itu hanya ambil 500. Gitu loh. Nah, itu adalah kaidah kias dari ini. Jadi nggak semuanya jadi nasi box ya. Ada operating buat gaji karyawan dan seterusnya, ya. Nah, berikutnya fakir, miskin, musafir, ibnu sabil, gorimin, amil, mu'alaf. Mu'alaf dan rikob, hamba sahaya. Tapi budak sudah nggak ada lagi. Nah, mu'alaf ini baru masuk Islam, asal katanya mu'alafatu baina qulubihim, perlu dijaga hati dan perasaannya, itu mu'alaf. Nah, kembali ke pertanyaannya Ustadz Zulkifli tadi, Pak Zulkifli,
Ren, gimana ini melihat batasnya? Maka dilihat standar kira-kira butuhnya itu, Pak. Maka kalau dia gajinya 1,5 juta, kebutuhannya 4 juta, maka dana zakat harus beroperasi 2,5 juta pada rumah tangga ini dikali 12, 30 juta. Sebetulnya begitu cara ngelola zakat. Bukan ayo zakat jadikan sembako bagi-bagi. Entar dulu, cukup enggak dia? Karena sampai cukup, sampai apa? Berarti kalau kebutuhannya hunian, dana zakat boleh penyewaan hunian enggak? Boleh. Disewakan hunian supaya dia bisa tinggal di situ, supaya nggak ngegelandang. Dana zakat boleh nggak dibelikan pakaian untuk dia? Boleh. Karena kebutuhannya kebutuhan dasar. Loh, saya punya loh orang di masjid ini, Pak, baru menitipkan diri dan seterusnya, baju aja cuma selembar di 2 lembar, Pak, di yang basah sama yang dipakai. Itu bener, Pak, ada orang yang memang baju aja sulit. Nah, makanya para pekerja di Saudi, ya kawan-kawan saya, itu kalau dia gajinya misalnya 1.500 real gitu, di bulan Ramadan itu bisa 4.000, bisa sekian ribu. Kenapa? Rupanya dana zakat perusahaan beroperasi ke karyawan, karena karyawannya tergolong miskin, underpaid, maka ditutup dengan zakat itu boleh. Halo, gitu ya Pak? Ya. Ya, kesulitannya kita untuk mensurvei orang-orang yang bakal akan kita beri zakat ini, ya tenaga dan bisa. Kemudian orang yang mustahik tadi apakah terbuka dengan penghasilannya? Padahal kita temukan tidak sesuai informasi yang kita gali dengan keterangannya. Misalkan penghasilan 3 juta, dia bisa ngomong 1,5 juta. Nah, untuk mendapatkan, ya, jadi untuk mendapatkan tahu. Jawabannya itu kayak mana? Jadi Pak, maka dari itu satu, kita membutuhkan amil yang fokus. Kalau dana zakat terkumpul 100 miliar itu kan kias. Kalau dana zakat terkumpul 10 miliar per tahun itu kan kias amil di 1,25 M per tahun. 1/8 kan 1,25 M. Kalau itu dipecah ke 12 bulan berarti budget gaji 100 juta per bulan. Iya kan? Kalau untuk sewa segala macam pecah, karena 100 juta per bulan nggak boleh gaji semua, sewa tempat, operating listrik, air, anggaplah 50 juta, tetap masih ada 50 juta untuk amil. 10-10, udah nggak usah ngurusin yang lain, urusin itu aja gitu. Itu konsep saya ya. Ini kalau saya bicara begini di luar tuh suka, ya walaupun direkam juga sih, gua mah ikhlas aja ya. Tapi kenapa zakat itu nggak jalan? Karena memang amilnya nggak punya porsi yang cukup sehingga dia jadi amil yang berdaya gitu. Amil tuh nggak, nah itu satu Pak. Jadi amilnya fokus. Yang kedua, bantuannya tidak tunai. Contoh, aduh saya ini sulit gini-gini. Oke sulit, bantu rumahnya. Jadi bayarkan kontrakan rumahnya. Oh saya sulit gini-gini, maka bantu suplai makanannya. Maka sembako di masjid Berkaboks ini Pak, tiap Jumat sore itu sebetulnya nanti arahnya ke zakat. Jadi kita sengaja menyediakan program itu setiap Jumat sore supaya sembako yang kita berikan untuk makan sepekan, logistik sepekan. Jadi dia bantunya itu bantu cukup untuk hidup non tunai, gitu loh. Makanya itu yang menjadi kias boleh zakat itu dioperasikan pendidikan, karena beberapa keluarga itu berat di biaya pendidik. Beberapa masyarakat itu berat di biaya pendidikan, gitu loh. Gitu Pak. Nah tapi sebelum kita jauh ya, maka alangkah baiknya tarikan zakat dan semuanya ini diawali dengan masjid dulu. Jadi kalau misalnya antum tergerak untuk, oh bagus nih, saya mau fokus saja nih di dunia filantropi, maka yang diinstal pertama apa? Masjidnya dulu. Nah, dari masjid baru bikin baitul mal. Nah, baitul mal yang bekerja seperti ini, gitu loh. Gitu ya, Pak ya. Ada lagi, Pak? Cukup? Yang lain ada tadi? Ya. Ya. Kalau bertahan, jadi cuma ditabung aja sih. Ditabung aja, iya, keluar 2,5%.
Ya, saya ajarkan ya, saya masuk ya. Harta kena beban zakat ya, harta yang dikenakan beban zakat. Harta yang ada beban zakat. Beban zakat itu artinya harus dizakatin. Harta yang ada beban zakat itu apa? Yang pertama jelas mata uang alat tukar. Sebetulnya dari semuanya, saya jelasin dulu ya, nanti kita jelaskan maksudnya apa Islam ini. Yang pertama alat tukar, yang sifatnya uang, dikiaskan uang. Sebetulnya emas perak itu kena. Lalu kemudian setelah uang itu yang diperdagangkan, mubasyarah bai'ah, diperdagangkan. Artinya yang lagi dijual. Yang dijual belikan tapi punya dia, bukan punya orang. Itu kena beban zakat. Namanya inventory. Yang ketiga piutang. Apa itu piutang? Utang kamu di orang lain. Misalnya Bang Hilal, saya ada hutang sama Bang Hilal 1 juta. Maka 1 jutanya saya itu, di saya nih, itu Bang Hilal nanggung zakatnya. Ulama berpendapat boleh dibayarkan pada saat dibayarkan. Tapi udah mengendap berapa tahun tuh utang, dikalikan gitu loh. Maka kalau nggak terbayar 40 tahun habis, bener nggak? Karena 2,5% kali 40 100. Gitu. Ya. Jadi uang diperdagangkan sama piutang. Nah, intinya apa sih ini dalam istilah akuntansi? Ini disebut dengan harta lancar. Coba ulangi apa? Harta lancar. Apa itu harta lancar? Harta yang berputar. Jadi apa yang nggak kena? Mobil itu nggak kena. Mobil, HP. Rumah nggak kena, Pak? Rumah nggak kena. Emas itu berbeda pendapat. Kalau dia dipakai nggak kena, karena dia konsum untuk perhiasan. Kalau dia logam mulia kena. Nah, tapi ada yang mengatakan emas yang dipakai juga kena karena bisa dicarikan sewaktu-waktu ya. Terserah mau pakai yang mana. Sama kayak rumah, Pak. Rumah dipakai itu tidak kena. Tapi rumah menjadi investasi, berdebat ulama di Mesir. Karena apa, rumah yang nggak dipakai itu dia niatkan dijual sewaktu-waktu, maka sebetulnya dia beli rumah ini dia menyimpan uang. Ngerti maksudnya? Dia menyimpan uang dalam bentuk rumah, dipakai enggak, dikontrakan enggak. Maka seorang ulama Mesir berpendapat ada beban zakatnya. Setiap tahun itu ya? Setiap tahun. Nah permasalahannya kalau rumahnya semiliar kan 25 juta. Ini beda pendapat, Pak ya? Perbedaan pendapat. Tapi ada yang mengatakan tidak apa-apa nggak dipakai. Dia sudah jadi rumah, menggerakkan ekonomi. Benar kan? Udah jadi bangunan, sudah bayar tukang segala macam. Jadi memang itu nggak kena zakat. Tapi kalau dia jualan rumah, Pak, memang jualan rumah, bikin rumah 4 jual, bikin rumah 4 jual, maka rumah ini masuk harta lancar. Rumah-rumah itu juga kena beban zakat. Makanya yang paling ribet ngurusin zakatnya itu pengusaha properti. Tanah pian berapa, utang pian ke bank berapa, mana. Nah, itu. Apalagi kalau dia mainnya flip itu kan beli rumah rada banyak. Bukit Damai Indah punya 3, Balkongan Baru punya 4, baru dijualnya semuaan ya kan, flip. Jadi jual beli rumah, jual beli, ini uangnya semuaan. Maka kalau modal kerja ini 10 miliar semuanya, modal kerja ini berputar, maka beban zakatnya 250 juta. Bertanya banyak orang, beban zakatnya pada harga jual rumah atau harga modal? Ulama sepakat harga modal, bukan harga pasar. Jadi waktu itu uangnya di situ berapa, modalnya di situ berapa, beli tanah sama bangunannya, itu yang kemudian jadi ukuran beban zakatnya. Maka kalau ngitungin zakat orang, bro, jangan terjebak pada tabungan. Begemet dulu pelan-pelan, pian ada kah? Emas juga punya. Dagangan ini ada apa? Ban-ban apa segala macam. Kayak kita ke Borneo Speed, ya kan? Borneo Speed Shop punya kawal Bang Erwin. Hibak itu punya apa? Baut-baut lah apalah. Itu kalau inya bilang dijual, ada beban zakatnya itu. Jadi kalau dicek inventory 500 juta, nah berarti beban zakat itu 2,5 juta kali 500, 12,5 juta untuk 500 juta inventory.
Nah, saya ketemu pengusaha ngajarin zakat, semuanya pada mau bayar. Kenapa? Takut hadis Aisyah. Uang zakat yang tidak dikeluarkan akan merusak harta halal. Jadi dia kalau uang zakat itu gak dikeluarkan, dia jadi kanker. Makanya akhi hitungin zakat aneh. Oh, kita hitungin Kang. Setahun antum 300. Kaget dia. 300 ya? Oh iya gampang. Ntar dulu. Ente udah masuk nisab dari bisnis tahun kapan? Saya bilang. Ini udah jalan 12 tahun. Oke, buka balance sheet, tarik lagi 12 tahun. Kurang bayar sama Allah 4 miliar rupiah. Itu baru konsultan zakat. Jangan narik-narik zakat profesi. Bob, antum bikin program zakat profesi. Masuk kantor, gaji orang 5 juta, antum tarikin 2,5%. Bukan itu spirit zakat. Zakat itu sikat yang 10 miliar itu. Baru ngomong, berapa tahun gak bayar? Hutang kepada Allah. Kalau tidak dibayar, hancur harta halal gitu. Sahih, Aisyah, riwayat Bukhari Muslim. Halo, ngerti gak konsep berpikirnya? Zakat itu narik energi orang kaya ke orang bawah. Jangan orang kecil ditarikin zakat profesi, itu siapa yang ngajarin? Ya ulama juga sih. Cuma saya secara teknis manajemen itu enggak. Orang gaji 5 juta 7 juta udah susah, tarikin lagi 2,5% walaupun kecil kan. Jadi bukan ke situ metodologinya itu cari yang kayak tadi itu. Nah sekarang jadi salah kaprah. Pengusaha ngomong gini, ulun ngambil di perusahaan 40 juta aja, zakat ulun 1 juta dong sebulan. Bujungan jua bubuhan ini. Dia menganggap gaji dia di perusahaan berapa? 40 juta. Lalu menerapkan konsep zakat mal pada gajian, padahal perusahaan itu milkun nafas, miliknya dia semua. Oh saya kan cuma tarik keuntungan 40 juta sebulan, berarti saya zakat malah cuma 1 juta. Hitungan dari mana? Harta ente 10 miliar, berarti zakat ente 250 juta. Kalau 250 juta zakat, kalau 10 miliar bisnis 5 tahun ke belakang, modal kerjanya segini banyak, berarti hutang sama Allah 1,25 M. Nah rata-rata Bob, hasil ngobrol saya, mereka nggak mau bayar ke lembaga zakat. Kagak mau, banyakan aneh mau belanjain sendiri. Maka mereka bangun yayasan. Tugas kita apa? Nemenin supaya realisasinya bener. Bikin deh yayasan, nggak apa-apa, yang penting dana keluar, pindahin 4 miliar sama dia, jebret. Nah tinggal kita ngarahin, ya kan? Ini pondok gua perlu dibantu kan gitu. Ini fakir miskin di sini perlu dibantu, ini perlu dibantu. Gitu Bob cara operasinya. Ini beberapa lembaga zakat nggak sabar. 4 miliar Pak, nggak mau keluar. Pebisnis mikirnya, wah ente kan amil lumayan nih. Ya kan mending aneh buat lembaga zakat sendiri, bener nggak? 1/8-nya aneh bikin amil sendiri, ya kan? Dia bikin yayasan. Bahkan bisa di CSR perusahaannya. Bagi saya kayak gitu lebih waras. Yang penting 4 miliarnya keluar. Bener nggak? Halo? Tahu nggak masalah umat ini di mana? Jadi yang kaya-kaya teh bebas, nggak ada yang didik gitu loh. Berarti kalau dia 100 miliar modal kerja, zakatnya berapa tarikan wajib? Tarikan wajib loh ini. Wajib itu bukan sukarela. Maaf ya, narik zakat itu bukan Pak zakat, mau enggak mau enggak apa-apa. Enggak gitu Pak. Zamannya Utsman, ini adalah bulan perhitungan zakat. Itu kayak lembaga pajak Pak. Turun ke rumah. Unta ente berapa? Mas ente berapa? Ini narik pajak kok kayak narik infak. Kalau berkaboks iya boleh. Mau sedekah boleh. Enggak apa-apa. Itu infak. Suka rela. Tapi kalau pajak husmin amwalihim, tarik dari mereka. Nah, gitu boy. Siap Bob? Narik. Makanya kita pemanasan dulu Bob. Nanti kalau sudah kita keliling ini Bob, kita bikin seminar zakat. Manis dulu kan? Habis seminar zakat, pelatihan ngitung. Habis pelatihan ngitung masuk hadis Aisyah, baru konsultasi zakat. Pertemuan ketiga baru kita sikat. Ente 3M, ente 4M. Suka-suka, nggak keluar, Allah hancurkan kan gitu kan? Hadisnya gitu loh, emang bener dia utang zakat gimana Pak Ade?
Tenang aja, aneh ngomong 4 miliar, uangnya emang lebih-lebih dari itu. Mereka putar modal kerja 30 miliar, 40 miliar. Itu yang membuat sekarang kaum muslimin ini kesejahteraannya nggak gerak. Itu kenapa? Coba sama-sama. Berapa tadi Sri Mulyani bilang? Potensi zakat 180 triliun, bukan 170. Berapa Basnas? Kenapa ini jauh? Karena salah, ya nggak ditarikin itu dia. Jadi gimana nih? Kapan Baitul Mal jalan? Saya kemarin nggak punya Baitul Mal, jadi kalau teman-teman Ren, jadi gimana Ren ini sekian miliar, ya udah lu operasin sendirilah gitu. Ente belanjain, kan enak kalau perusahaan itu 3, 4, 5, oke. Kita 5 pengusaha di Balikpapan mungkin udah pegang 10 M. Itu akhi 10 M, antum keliling ke orang susah di Balikpapan ini nggak habis-habis tuh uang setahun. Jadi ambulan gratis, jadi rumah sakit gratis, jadi ini, gitu loh. Bantu ini, bantu itu, bantuan ini, bantuan pangan, jadi kornet, jadi gitu loh Pak. Dan menggerakkan ekonomi juga. Setuju? Ngerti ya kenapa umat ini nggak maju-maju ya? Karena cuma disuruh sholat, uangnya nggak ditarikin. Karena uangnya nggak ditarikin, uangnya jadi tas 70 juta. Jadi jam 2,5 miliar. Jadi mobil 8 biji, cuma 1 biji yang dipakai. Yang lainnya di garasi aja, takut jalanan Balikpapan sempit, ya kan? Rumah di Balikpapan, tidak ada jalan tol, mobil 4000 cc. What do you mean akhi? 4000 cc itu kalau antum di Jakarta jalan tol 200 km per jam, oke. Antum 200 km per jam mau jalan di mana di Balikpapan? Di landasan pesawat. Kenapa umat ini sekarang nggak penting-penting begini dilakukan? Karena antum nggak edukasi kalau ada orang susah. Aneh datang ke pondok santriwati, jemur pembalut Pak. Pembalut dipakai, dicuci, dijemur, dipakai lagi. Ini pondok santriwati. Apa kata teman-teman aneh yang kaya-kaya itu? Begitu artis musyawarah dibawa, nangis. Ustadz kok nggak ngomong, ya elah. Berarti salah siapa? Salah kita. Kata dia kan, kok ente nggak ngomong? Nah, harusnya ngomong siapa? Amil. Tugas ente ngomong, makanya dikasih duit sama Allah. Udah dikasih 1/8, tidur, makan, tidur. Santai, imam santai. Gua nggak nyinggung Jen, santai. Ini jadi amil, makan, tidur, nah, kerja yayasan, santai, kita kan sosial. Ini orang kerja kejar sales, ya antum kerja di zakat ya kejar raihan lah. Gimana cara komunikasi? Memang babnya kita kelemah apa di komunikasi. Cukup ya? Nah, jadi Dafa Rahman 1 SMA udah ngelihat ini, jadi gimana? Mau kuliah zakat atau mau kerja jadi engineer atau kita ngurusin zakat aja nih, gede. Jadi Pak, boleh Pak sejahtera dalam apa? Mengurusi dakwah sejahtera itu boleh. Kata siapa nggak boleh? Makanya kan teman-teman kita lulusan Al-Azhar nggak pulang lagi ke Indonesia, kerja di Brunei. Jadi imam masjid di Brunei, dikasih mobil, dikasih ini gitu kan. Saya sama Zen cuma bisa kasih kamar GRC aja sama AC, sama laundry paling. Mereka di sana dikasih mobil, dikasih apa, muazinnya, Baitul Malnya. Bahkan di Malaysia, Sarawak 1 Baitul Mal punya mall, betul-betul mall bro. Jadi kita ini sama Malaysia ini, dia ini amal uangnya besar, amal ideologi gagasannya lemah Malaysia. Kalau kita ini gagasannya kuat, uangnya nggak ada. Kan kalau di Malaysia ceramah harus izin kerajaan, harus ada iklanat, khutbah nggak bisa sembarangan, tapi uang lancar. Orang itu, tuh Melayu Muslim Malaysia sama uang itu luar biasa. Nah kita ini kencang, khutbah apa segala macam, tapi uang nggak berputar. Nah mudah-mudahan ini kita bagusin ya budayanya ya. Jadi saya simpulkan Baitul Mal Ziswaf bukan minta-minta, bukan apa? Tapi mengelola. Benar nggak? Zakat ini wajib nggak? Wajib. Kalau nggak keluar rusak harta halal. Makanya ya nggak heran ya, pengusaha muslim tuh 8 tahun 9 tahun jaya hancur. 8 tahun 9 tahun jaya hancur. Kenapa? Tidak ada keluar akad zakatnya. Mohon maaf, walaupun sedekahnya lebih besar daripada zakatnya, kalau dia tidak akadkan zakat bukan zakat.
Antum di subuh hari sholat 50 rakaat, tapi bukan niat sholat subuh. Apakah sholat subuh? Enggak. Walaupun lebih. Dia wajib zakatnya 250 juta. Sedekahnya sudah 1 miliar. Tapi tidak pernah mengakatkan zakat. Karena 1 miliar ini asnafnya bisa macam-macam kan? Bisa realisasi macam-macam. Allah minta 2,5% ke sini gitu loh. Dan saya punya teman-teman aktivis di gereja, Pak, di gereja asli 1/10. Per puluh. Dan itu otoriti pendeta, otoriti pastor. Makanya pastornya rumahnya di BB di mana, dan itu umatnya nggak rewel gitu loh, jemaatnya. Jemaatnya tuh mensupport, bergerak. Kita ustadznya baru beli NMAX saja begibah sudah. Kenapa sih beli NMAX? Baru NMAX boy. Nah, bangin nak kiainya nak. Oh Mas Edem. Makanya ndak maju-maju umat Islam ini. Kiainya beli NMAX saja digibah lawan majelis semuaan. Allahu Akbar. Cukup. Udah 9:30 dah. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sabtu depan kita belajar pengolahan database ya. Ini ada zakat. Sabtu depan database kayak apa, cara menggerakkan uangnya kayak apa supaya dia stabil kayak apa. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada manfaat ya?